Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya anugerah dan limpah nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa menunaikan salat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita masih akan melanjutkan pelajaran kita itu tentang menapaki jejak para waliullah. Pelajaran kita terakhir kemarin mengenai apa? Masih ingat? Tawakal ya, nah, tawakal. Pak Ale masih ingat, yang lain mati tidur ini. Baik jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita insyaallah akan belajar mengenai ikhlas. Ikhlas ini ilmu yang paling sulit. Ikhlas. Apa itu ikhlas? Maknanya ada yang tahu ikhlas? Menerima apa adanya. Itu tawakal namanya. Ya, ada ustadz yang bilang ikhlas itu, mohon maaf, kayak orang apa? Kayak orang BAB katanya gitu. Itu rada-rada aneh kalau kata saya. Jadi lupa kalau udah orang kayak kita orang BAB kan sekali cemplung ada lupa dah. Nggak diingat-ingat lagi ya. Mungkin itu ilustrasi tapi sebetulnya kurang tepat ya. Karena sebenarnya ikhlas itu adalah kita melaksanakan apapun itu tawakal namanya. Melaksanakan apapun semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, bukan karena yang lain. Nah, ini memang sesuatu yang sangat sulit, ya, berat sekali ya, untuk dilaksanakan selama hati kita masih dipenuhi dengan kecintaan terhadap dunia. Dan kebalikannya itu, selama kita masih senang sama duit, masih senang sama kemewahan, masih senang sama jabatan, pangkat dan sebagainya, sesuatu yang sifatnya duniawi, itu kebalikannya dengan ikhlas. Makin cinta dengan dunia, makin derajat ikhlas kita makin kecil. Makin tidak cinta dengan dunia, maka derajat ikhlas kita makin besar. Memang ini hal yang sangat berat untuk gampang diomongin ya, gampang diucapkan, tapi sangat sulit untuk dilakukan. Di dalam Al-Quran ada satu surat yang kita surat favorit yang senantiasa setiap hari tidak pernah lepas, pasti kita baca. Apa itu? Surat Al-Ikhlas. Nah, surat Al-Ikhlas. Uniknya dari surat Al-Ikhlas ini adalah surat yang kata Al-Ikhlas tidak ada di dalam ayatnya. Kalau yang lain ada ya, An-Nas, ada kalimat An-Nasnya. Al-Falaq, ada kalimat Al-Falaqnya, ya kan? Al-Kafirun, ada kalimat Kafirunnya. Nah, tapi Al-Ikhlas nggak ada. Kata Al-Ikhlasnya nggak ada kan? Qul huwallahu ahad. Bukan qul huwallahu ikhlas, bukan qul huwallahu ahad. Jadi ini satu surat yang unik, yang mana
Kata ikhlas tidak berada di dalamnya, tapi dinamai dengan surat Al-Ikhlas. Mengapa demikian? Para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa ini sebetulnya mengisyaratkan kepada kita bahwa segala yang kita lakukan harus niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain. Jadi surat ini turun manakala Rasulullah SAW waktu itu ditanya oleh para kaum kafir Quraisy. Ditanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, seperti apa sih Tuhanmu? Terbuat dari apakah dia? Apakah terbuat dari emas? Ataukah terbuat dari perak? Ataukah terbuat dari batu karang? Sebagaimana, karena mereka tahunya yang namanya Tuhan yaitu kalau nggak emas, perak, batu karang, bahkan ada Tuhan yang tercipta dari roti dan korma, kan? Yang mana kalau dia lapar, Tuhannya dipotrek, dimakan. Makanya Umar bin Khattab setelah masuk Islam, pernah suatu saat beliau jadi imam, begitu assalamualaikum ke kanan, beliau tersenyum. Assalamualaikum ke kiri, salat selesai, beliau menangis. Para sahabat yang lain bertanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa kau begitu? Jadi dia bilang, waktu saya assalamualaikum ke kanan, saya ingat dulu katanya, waktu saya belum masuk Islam. Saya itu bikin Tuhan dari roti dan korma. Tapi terus kemudian saya jajakan Tuhan itu, saya jual, nggak ada yang mau beli. Saya keliling-keliling di pasar, jualan Tuhan gitu kan. sayang anak, sayang istri gitu kan. Tuhan, nggak ada yang mau beli. Karena nggak ada yang mau beli, keliling-keliling ke pasar capek kan, lapar dia, belum makan dari pagi. Tuhan, maaf ya, saya potek dulu dikit. Dan si Tuhan itu dipotek sama dia, dimakan. Gitu. Jadi akhirnya Umar bin Khattab kalau ingat peristiwa itu dia ketawa, ngetawain dirinya sendiri betapa gobloknya dirinya sendiri gitu loh. Masa iya ada Tuhan disembah tapi kalau lapar dimakan gitu kan, itu aneh namanya, nggak masuk akal gitu, sangat bodoh dirinya sendiri di masa dia masih jadi orang jahiliyah, orang yang bodoh. Waktu menengok ke kiri dia menangis karena dia ingat. Konon ceritanya beliau pernah melahirkan punya anak dan anaknya dikubur hidup-hidup. Konon ceritanya berdasarkan beberapa riwayat, sehingga beliau menangis sedih. Pernah melakukan hal yang teramat tidak manusiawi seperti itu, karena mengikuti tradisi dari nenek moyang mereka. Di saat itu kalau misalnya punya lahir anak perempuan dianggapnya sebagai aib, karena anak perempuan tidak bisa berperang, tidak bisa menjadi kebanggaan keturunan keluarga. Gitu. Kalau di kita kan kalau tradisi keluarga itu kan ada namanya kayak keluarga Nasution misalnya, itu tradisi. Jadi tahu ini keturunannya siapa, gitu. Keluarga Batubara misalnya, itu kan sangat ini. Tapi itu harus laki-laki, biasanya gitu. Kalau perempuan dianggapnya nggak bisa melanjutkan terah dari keluarga tersebut. Baik jamaah sebut yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika di saat Rasulullah SAW ditanya Tuhan kamu itu seperti apa, maka turunlah ayat ini, kul, katakanlah. Diawali dengan kul, tidak langsung huwallahu ahad, enggak, kul. Sampai-sampai si orang Quraisy, kafir Quraisy yang mendengar pernyataan ini dia saking kagetnya dia sampai mundur gitu. Tadinya di depan sampai dia mundur ke belakang saking kagetnya, seolah-olah seperti terdorong. Kenapa demikian? Karena dia tahu dia tidak berbicara dengan Rasulullah. Dia tahu dia sedang berbicara dengan orang yang dengan zat yang memerintahkan Rasulullah untuk mengatakan demikian. Itu sebabnya ayatnya diawali dengan kul. Bukan langsung kalau huwallahu ahad berarti yang berbicara Rasulullah nih.
Tapi begitu kul, katakanlah wahai Nabi kepada orang itu. Nah, gitu maksudnya. Jadi ada orang bertanya, Tuhanmu seperti apa? Emas, perak, atau apa? Kul, katakanlah Muhammad huwallahu ahad, dia itu Maha Esa. Dia tahu si orang Quraisy ini kalau ada kata kul berarti bukan Rasulullah yang sedang berbicara, tapi ada zat yang memerintahkan beliau yang berbicara. Setelah dikatakan kul, kemudian kata keduanya adalah huwa. Nah, kata huwa ini artinya masih ingat pelajaran kita dulu belajar bahasa Arab, dia ya, untuk yang tipenya maskulin, huwa atau dia. Itu sebabnya ada aliran tarekat yang kalau zikir itu bacanya hu itu ini huwa gitu. Huwa itu kalau di waqaf atau di wasol. Nah, kalau di waqaf kan jadinya hu. Kayak ada tarekat yang kalau zikir itu hu. Ya hu itu sebenarnya Allah, huwa. Karena di Al-Qur'annya mengatakan seperti itu, tidak kul Allahu ahad. Tapi ada huwanya di situ. Padahal tanpa huwa pun udah kalimatnya sudah menempatkan kalimat sempurna. Kul, katakanlah Allahu ahad, Allah itu Maha Esa, kan udah kalimat sempurna. Tapi di situ ada kata huwa. Jadi huwa ini menunjukkan bahwa dia itu ya kata lain daripada Allah itu sendiri. Hu. Bahkan kata Allah itu kalau para ulama, ini kalimat selanjutnya kan Allah nih. Setelah huwa itu Allah. Para ulama yang ulama ahli bahasa itu menjelaskan bahwa kata Allah itu akan selalu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala jika dipretelin huruf demi huruf. Selamat datang Pak Kiai. Jadi kata Allah itu kalau dipretelin, Allah itu terdiri dari berapa huruf? Alif, lam, ha. Nah, terdiri dari 4 huruf. Kalau huruf alifnya dibuang, dibacanya apa? Hah? Lillah. Nah, lillah tetap kan Allah. Nah, ini untuk Allah. Kalau lamnya dibuang lagi, lahu. Ah, tetap baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi, baginya lah. Kalau lamnya dibuang, hu. Nah, dia hu, makanya huwa, hu. Dia lagi. Para ulama luar biasa ahli bahasa nih kalau bisa ngutak-ngatik suatu kata. Tapi memang kata Allah itu unik ya. Tidak pernah dari zaman dulu sampai nanti hari kiamat orang yang punya nama Allah itu nggak ada. Maksudnya bukan sebuah kata yang berasal dari rumpun tertentu atau dari bahasa tertentu, nggak ada. Ya, pengucapannya itu mudah, ya kan, Allah. Sangat ringan di lidah. Sehingga diharapkan orang yang sakaratul maut itu bisa dengan mudah mengucapkan Allah. Nah, ringan di lidah untuk diucapkan, gampang ucapannya. Jadi itu kul, katakanlah huwa, dia, yaitu siapa? Allah. Allah itu apa? Ahad. Jadi di dalam bahasa Arab ini ada kata ahad, ada kata wahid. Wahid itu apa? Nah, wahid, itsnain, 1, 2, 3. Gitu kan. Makanya, nah bedanya apa wahid sama ahad? Kenapa nggak qul huwallahu wahid? Nah, ya kan? Kenapa qul huwallahu ahad? Kan satu juga wahid. Ya. Jadi kalau wahid kata para ulama adalah satu yang ada duanya. Karena wahid itu merupakan sebuah bilangan. 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu menggunakan kata wahid. Kayak misalnya
istrinya Pak Chandra ada berapa? Wahid. Satu tapi mungkin jadi dua gitu kan, mungkin jadi tiga, mungkin jadi empat. Itu namanya wahid. Nah, satu di Parung, satu di Bogor. Lain dengan kata ahad. Makanya ahad diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai esa, bukan satu. Esa. Kalau esa ya cuman satu-satunya ya itu. Satu yang tidak terbagi. Kalau kita ngomong di masjid ini, Pak Sofyan ada berapa? Dua. Nah, ada satu. Tapi satu itu terbagi. Ada matanya, ada tangannya, ada kakinya. Tuh. Hidungnya Rahman ada berapa Rahman hidungnya? Hidungnya ada berapa? Satu, tapi ada lubangnya dua. Ada bagian-bagiannya. Terus semua. Kalau kita bicara apa lagi, misalnya apa yang ada satu pasti terbagi. Sampai ke bawah-bawah, sampai ternyata di dalamnya itu ada sarafnya, ada pembuluh darahnya, nah, kan, ada kulitnya, ada dagingnya, terbagi-bagi terus sampai ke ada atomnya juga ada elektron, ada itu gitu terus, nggak ada habisnya, selalu terbagi-bagi. Tapi kalau ahad di sini Allah itu satu yang tidak terbagi, tidak ada bagian-bagiannya. Allah itu tidak punya bagian-bagiannya, nggak ada yang namanya Allah ya satu esa, satu yang tidak terbagi. Jadi itu bedanya kalau kita menyebutkan antara wahid dan ahad. Sehingga kalau Al-Quran ini, ayat ini menggunakan kalimat Allahu Wahid, kelihatan bahwa orang yang mengarang ayat ini dia nggak paham bahasa Arab, nggak teliti dalam penggunaan bahasa Arab, sehingga dikatakan kalau yang teliti pasti akan menggunakan kata ahad bukan kata wahid. Qul, katakanlah huwallahu ahad, dia itu Allah yang Maha Esa. Esanya satu yang tidak terbagi. Tidak terbagi-bagi lagi menjadi bagian-bagian tertentu. Kemudian ayat kedua adalah Allahu As-Samad. Nah, ini kata As-Samad ini adalah satu kata yang satu-satunya terulang di dalam seluruh Al-Quran. Tidak ada lagi kata As-Samad, cuma satu di sini. Jadi ini juga merupakan sebuah kata yang unik, sifat Allah yang unik, yang disebut dengan As-Samad. Kalau maknanya terjemahnya di sini adalah apa? As-Samad, tempat bergantung. Nah, boleh. As-Samad tempat bergantung, tempat meminta segala sesuatu kalau terjemahan di sini ya. Tapi lebih jauh kalau para ulama menjelaskan supaya kita lebih paham, ya, lebih mendalam konteksnya bahwa As-Samad ini kalau kita lihat makhluk zat apapun itu punya yang namanya daya tarik. Zat apapun daya tarik. Sebagai contoh di dalam skala global, skala yang besar, misalnya antara bumi dan bulan itu ada daya tarik namanya apa? Nah, gravitasi, daya tarik gravitasi. Antara matahari dengan apa namanya? Matahari kan dan tata surya kita berada di dalam namanya galaksi ya, galaksi Bima Sakti. Itu di tengah-tengah galaksi itu ada namanya benda yang sangat besar yang disebut dengan black hole atau lubang hitam. Yang punya gravitasi begitu dahsyat sampai-sampai cahaya pun kalau mendekati dia akan terserap, tidak bisa lewat. Jadi tidak ada satupun benda di alam raya ini yang tidak punya yang namanya gravitasi atau daya tarik. Semua punya, saling menarik. Jadi kalau di luar angkasa ada saya misalnya, ada Oman. Karena saya lebih gede, pasti Oman akan keliling tuh
mengorbit diri saya gitu kan. Karena bergantung pada beratnya dia. Kalau saya dekat dengan Pak Anto, saya akan mengorbit Pak Anto tuh pasti. Karena Pak Anto lebih gede, lebih berat. Jadi mana yang masanya paling besar, itulah yang menang. Dia akan punya daya tarik yang lebih besar dibandingkan yang beratnya atau masanya kecil. Nah, as-samad ini maknanya sebetulnya adalah daya tarik. Mana dasarnya? Jadi Allah itu daya tarik bagi seluruh makhluknya. Semua makhluk itu akan tertarik menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, suka maupun tidak suka. Sebagaimana daya tarik mirip dengan fungsi gravitasi tadi. Bulan menarik bumi, bumi menarik matahari menarik matahari menarik bumi dan seterusnya. Ada gaya gravitasi, gaya tarik. Jadi as-samad itu adalah segala sesuatu makhluk ciptaan Allah itu pasti akan tertarik, ujung-ujungnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun ciptaannya yang tidak akan kembali kepadanya. Dan semua makhluk itu karena akan tertarik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diterjemahkan sebagai membutuhkan. Karena sesuatu yang punya daya tarik pasti dia akan mendekati. Kayak Pak Chandra misalnya daya tariknya adalah punya madu misalnya, punya madu. Orang yang butuh madu ya pasti akan mendekati, nah gitu loh. Akan tertarik oleh Pak Chandra. Madu. Pak D misalnya kan daya tariknya apa? Topung. Orang yang badannya pegel-pegel pasti deketin Pak D. Maksudnya kan deketin tuh, tarik. Itu namanya daya tarik. Dan Allah adalah as-samad, yang punya maha daya tarik. Siapapun makhluknya, bukan cuma manusia, binatang, hewan, semua planet-planet jagat raya ini semuanya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saking maha dahsyatnya daya tarik Allah Subhanahu wa taala. Suka atau tidak suka, sadar ataupun tidak sadar. Bahkan mereka yang tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, bahkan tidak merasa bahwa dia itu punya Tuhan, tetap dia punya daya tarik karena dia tidak bisa mengontrol bahkan dirinya sendiri. Ada orang yang bisa mengontrol, kalau saya makan sate, saya maunya lemaknya yang diserap sekian persen aja. Gak ada orang yang bisa begitu. Orang tuh cuma bisa mangap, ya kan, ngunyah, nelen, udah gitu udah. Dia tidak bisa mengkontrol apa yang terjadi di dalam dirinya sendiri waktu proses tuh nggak bisa. Saya maunya proteinnya sekian persen aja, sisanya dibuang sebagai ampas. Saya maunya vitaminnya segini, gilingannya segini misalnya, dan sebagainya. Nggak bisa dia ngontrol. Saya maunya asam lambung yang keluar tuh sekian persen. Bisa nggak? Nggak bisa ngontrol itu. Bahkan dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, dalam dirinya sendiri. Sehari-hari nggak bisa. Termasuk orang kalau ngantuk, nah, bisa nggak nahan nggak tidur? Nggak bisa. Sehebat-hebatnya orang, pasti dia butuh dengan tidur. Ada orang yang melek paling kuat berapa lama? Ada pernah? Hah? Ada penelitian tuh orang tuh paling kuat melek itu 4 hari. Paling kuat, maksimal. 4 hari 4 malam. Dan itu pun dia harus ditempatkan di dalam sebuah ruangan yang terang terus ruangannya. Sehingga dia tidak tahu jam berapa, tidak tahu apakah ini siang dan malam. Tapi dia dikasih aktivitas terus, aktivitas ringan gitu, tidak memberatkan, sehingga dia terus bergerak, dinamis. Kalau dia begitu dia pasti tidur. Aktivitasnya macam-macam, aktivitas ringan, tanpa diberitahu nih jam berapa, nih apakah siang dan malam dan seterusnya. Itu maksimal orang mampu 4 hari 4 malam, mampu sanggup tidak tidur. Setelah 4 hari, udah bisa ngapa-ngapain lagi itu.
Ya kan, ya, tangan ini coba nggak tidur sehari aja semalam, ya kan, jalan itu udah nggak fokus, udah kelayangan, tangan ini udah gemeter gitu kan, mata udah pedes banget. Ada yang pernah nyobain nggak tidur 24 jam. Nah, kayak kemarin tuh saya tuh nggak tidur tuh, yang bilang ke Pak Anto tolong di handle ya, belum tidur, habis ronda. Ya kan, ronda pun paling ya kemarinnya kan tidur nggak sampai 24 jam nggak tidur. Coba rasanya 24 jam nggak tidur deh, coba rasain. Rasanya kayak gimana itu gitu. Udah badan udah nggak karuan, apalagi 48 jam coba nggak tidur. Ada yang pernah nyobain nggak? 48 jam nggak tidur. Ada nggak di sini? Nggak ada kan? Apalagi ini 4 hari 4 malam nggak tidur, kayak apa rasanya? Itu maka manusia itu tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Butuh kepada apa yang Allah ciptakan, yaitu Allah ciptakan yang namanya nikmat tidur. Nggak bisa manusia bahkan mengontrol dirinya sendiri untuk tidak tidur misalnya. Ya, nggak usah terlalu ribet deh. Nggak kedip aja mata, bisa nggak? Ya kecuali pas lagi tidur ya, kalau lagi tidur nggak kedip. Coba kalau lagi melek, ya kan? Nggak kedip aja mata, nggak usah lama-lama deh, 10 menit. Mata nggak kedip, coba rasain gimana. Diganjel pakai korek gitu. Itu pasti berair gitu. Kita nggak bisa kontrol itu. Ada yang bisa kontrol? Nggak ada yang bisa. Semua itu bergantung pada apa yang sudah Allah tentukan, apa yang sudah Allah ciptakan, apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita. Bahkan jika seseorang tersebut tidak percaya dengan adanya Tuhan, dia tidak bisa mengontrol itu semua. Karena itu bukan dia yang bikin, bukan ciptaannya dia. Kalau dia yang bikin, dia yang ciptakan, pasti kan bisa dikontrol. Kita bikin robot misalnya, kita bikin, nggak usah robot lah, terlalu canggih ya. Kita bikin apa, kalau bulan puasa itu kan zaman waktu kita kecil ya, apa namanya, kuda-kudaan dari pohon pisang itu kan, nah, itu kita yang bikin. Kalau kita yang bikin, kita bisa mengontrol semuanya karena kita yang bikin. Pintu kita yang pasang, misalnya kita yang bikin, jendela kita yang pasang, kita yang bikin, kita bisa mengontrol semuanya. Karena kita tahu prosesnya, kita tahu kita yang bikin. Tapi karena kita, bukan kita sendiri yang bikin, bahkan kita tidak bisa mengontrol kapan kita harus berkedip, kapan kita tidak bisa berkedip, kita tidak bisa mengontrol. Kapan jantung itu berhenti, bisa nggak berhenti dulu sebentar, nggak bisa. Tapi kalau kita bersin, wajib, itu 3 detik jantung berhenti. Makanya kita disunahkan untuk membaca Alhamdulillah. Kenapa? Karena jantung kita bergerak kembali. Begitu wajib bersih, jantung berhenti 3 detik. Kalau saja berhenti terus gimana? Nah udah langsung masalah gitu kan. Tapi begitu asim 3 detik berhenti jantung, habis itu berdetak lagi. Makanya Alhamdulillah, berdetak lagi jantungnya, memompa darah. Itu pun kita tidak bisa kontrol. Jadi suka tidak suka, Allah itu adalah As-Samad. Semua butuh kepada Allah, semua bergantung dengan apa yang sudah Allah tentukan, apa yang sudah Allah ciptakan untuk kita. Baik jamaah subuh dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke ayat yang ketiga, lam yalid walam yulad. Nah, ini sekaligus menafikan atau membantah anggapan sebagian orang atau sebagian umat yang menyatakan bahwa Allah itu punya anak. Jadi ada ajaran, kalau di ajaran Yahudi mengatakan, di Al-Quran dijelaskan itu bahwa Uzair adalah anaknya Allah. Kemarin siapa yang bahas Nabi Uzair? Oh Pak Anto ya, ya kan, yang tidur 100 tahun, ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala 100 tahun. Karena dia menyaksikan, bukan menyaksikan sih, karena dia nabi ya, dia mempertanyakan gimana caranya Allah membangun kembali kota yang sudah hancur ini. Itu Nabi Uzair. Emang bisa ya? Ya itu menyaksikan ya, mempertanyakan lah. Akhirnya Allah tidurkan dia selama 100 tahun. Begitu dia bangun dari tidur, kota yang tadinya udah hancur lebur, loh kok jadi bagus lagi, dia bingung.
Bagaimana caranya? Saya tidur. Ternyata dia tidur selama 100 tahun. Itu. Makanannya nggak basi, masih bisa dimakan, dia bawa makanan bekal, tapi kudanya yang ditunggangi oleh dia mati, udah tinggal tulang belulang. Karena dia ditidurkan 100 tahun, begitu dia pulang ke rumah dia ketemu dengan anaknya itu cucunya. Anaknya yang udah umur 100 tahun lebih. Dia bingung, bapak saya kok masih muda, umurnya masih segitu. Begitu bangun tidur segitu umurnya. Nah, waktu berhenti buat dia. Gitu. Makanya kalau kita ingat peristiwa Isra Mi'raj, ya bagi Allah Subhanahu Wa Taala mudah aja. Jadi banyak yang nggak percaya. Bahkan di zaman Nabi pun banyak yang murtad kembali gara-gara peristiwa Isra Mi'raj. Karena nggak mungkin Rasulullah berangkat cuma semalam sampai ke langit ke-7 dan seterusnya. Padahal bagi Allah mudah aja. Nabi Uzair bisa berhenti, waktu bagi dia berhenti, nggak menua. Ya, bagi Rasulullah waktu berjalan ke sana ya berhenti, waktu bagi Rasulullah ya berhenti waktu, sehingga sebentar. Padahal kalau dihitung secara matematika secara logis berapa ribu tahun butuh waktu ke sana gitu. Kita nyebrangin galaksi Bima Sakti aja butuh 100 juta tahun. Cahaya kecepatannya, jika kecepatan cahaya itu satu galaksi, belum jagat raya. Ya. Jadi kalau waktunya ngomong, makanya waktu itu nisbi ya. Bagi Allah ya, kalau waktu perintah berhenti ya berhenti. Sama dengan peristiwa tadi Nabi Uzair, waktu berhenti ya berhenti. Bagi Nabi Uzair, waktu adalah berhenti. Bagi sekitarnya waktu tidak berhenti, berjalan terus. Begitupun dengan peristiwa Ashabul Kahfi ya. Ditidurkan selama 309 tahun. Bagi mereka yang tidur di gua itu ya waktu berhenti. Begitu bangun rasanya seperti bangun dari tidur. Begitupun bagi kita nanti. Begitu kita nanti sudah dikubur, meninggal, waktu seolah berhenti. Nggak terasa, tahu-tahu bangun. Udah hari kebangkitan. Bagi orang beriman, itu rasanya seperti itu. Dijelaskan di dalam hadis Nabi, waktu berhenti seolah-olah, jadi nggak berasa. Tahu-tahu udah kiamat, tahu-tahu udah hari kebangkitan. Jadi lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Nabi Uzair dianggap sebagai anak Tuhan karena tadi itu waktu berhenti, dia masih tetap muda dan hidup. Kemudian yang kedua adalah Nabi Isa alaihissalam juga dianggap sebagai anak Tuhan karena beliau lahir tanpa punya bapak. Allah marah betul itu, yang mengatakan Allah itu punya Tuhan. Marah betul Allah. Hampir-hampir kata Nabi menjelaskan di dalam hadisnya, hampir-hampir langit terbelah. Saking Allah marahnya, menganggap karena melecehkan. Allah punya anak pun melecehkan, bagi Allah apa susahnya gitu. Orang bikin Nabi Adam aja bisa, nggak ada bapak, nggak ada ibunya, gitu. Apa susahnya bagi Allah? Ngapain mesti punya anak segala? Ya kan itu kan melecehkan namanya. Allah maha betul. Nah, di sini dijelaskan lam yalid wa lam yulad. Jelas sekali Allah itu tidak beranak dan tidak. Bagi Allah apa sih yang kalau dia mau sesuatu tinggal kun, fayakun. Jadi ya jadi. Berhenti waktu berhenti. Ya kan? Meledak ya meledak. Dan itu sudah dibuktikan oleh para nabi tentu ya yang bisa membuktikan. Kalau kita kan enggak, kita hanya mendengar ceritanya aja. Tapi wajar bagi seorang manusia kalau mempertanyakan itu wajar. Penasaran itu wajar. Penasaran itu adalah sifat manusiawi mendasar ya. Para nabi pun penasaran, ya Allah, Nabi Ibrahim penasaran. Gimana caranya engkau menghidupkan makhlukmu yang sudah mati? Kok bisa? Nabi Ibrahim pertanyakan. Jadi kalau kita mempertanyakan ya kita bukan nabi ya, jauh lebih wajar. Bahkan seorang nabi pun mempertanyakan. Kata Allah, kamu mau tahu? Kamu nggak kamu nggak yakin kan? Awalam tu'min, nah gitu. Dia bilang enggak, saya cuman supaya hati saya tenang. Walakin liyatma'inna qalbi, gitu kata Al-Quran ya. Supaya hati saya itu tenang.
Karena hati itu kan bergemuruh, kalau pengen sesuatu tuh penasaran, kalau penasaran itu susah. Kayak apa sih rasanya kan gitu, penasaran. Kayak apa sih ini Allah tuh menghidupkan yang sudah mati. Pengen tahu ya Allah. Oh, nggak yakin kamu? Yakin sih. Cuman ya supaya hati tenang aja, nggak bergejolak gitu. Oke, coba ambil burung gitu. 4 ekor. Kamu cacah-cacah tuh burung, potong-potong tuh kepalanya. Ya kayak kamu mau goreng burung aja gimana, kan dibagi 8, ada yang dibagi 12 gitu ya. Kepalanya, ini ekornya, ini sayapnya, ini kakinya, potong-potong terus dicampur jadi satu tuh 4 ekor burung, campur awar-awar, kepalanya ini mana, kakinya ini mana. Setelah kamu aduk-aduk jadi satu, kamu pisahin tuh, taruh di 4 bukit. Itu jelasnya di Al-Baqarah itu. Taruh di 4 bukit. Bukit sono separoh, ini sono setengah kilo kali sono setengah kilo gitu kira-kira ya. Kalau zaman sekarang. Habis taruh bukit-bukit tersebut kamu panggil. Wahai burung, hiduplah. Nah, gitu, hidup. Sini kemari. Itu burung, kalau orang yang pernah nonton film Transformer gitu ya, menyatu. Kepalanya yang di sono terbang, ketemu sama sayapnya yang di sono, nempel, celuk gitu. Ya kan, oh kakinya ada di bukit sono, terbang, set, nempel, kakinya set gitu. Sayapnya juga begitu, semua satu terbentuk, truk. Jadi lagi burung, terus nyamperin ke Nabi Ibrahim. Oh gini tuh, ya, udah, saya udah nggak penasaran lagi, gitu. Jadi bagi Allah sangat mudah gitu. Makanya Allah marah betul saat dikatakan punya anak, ngapain saya mesti punya anak? Ya kan, dong bikin burung kayak gitu bisa gitu, gampang ya. Bikin Adam aja yang nggak ada bapak sama ibunya gampang bisa. Marah betul. Kira-kira gitu. Lam yalid walam yulad. Jadi Allah itu punya sifat yang ya, tidak beranak dan tidak ada beranak. Kemalam yakul lahu kufuwan ahad, bahkan Allah itu tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Di dalam ayat yang lain dikatakan apa ayatnya? Lupa saya. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Dia. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, itu. Tidak ada yang bahkan nggak usah sama, mirip atau yang semisal, kamitslihi, yang tidak ada yang semisal dengan, tidak ada yang semisal. Tidak ada yang setara, tidak ada yang semisal dengannya. Jangankan sama, semisal aja nggak ada. Sesuatu ya yang setara dengan Dia. Jadi itulah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an sehingga sangat detail, sangat clear bagi orang-orang musyrik waktu itu bahwa oh Allah itu gitu ya gitu. Gambarannya seperti itu. Jadi bukan emas, bukan perak, bukan juga terbuat dari batu dan sebagainya, tapi Allah itu adalah Ahad, Esa, kan tidak beranak dan semua makhluk membutuhkan Dia. As-Samad, kemudian Allah itu tidak beranak dan tidak ada peranakan, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada sesuatu apapun yang setara dengannya, yang menyamainya. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala yang paling basic. Lalu ikhlas ini sendiri kalau kita lihat di bulan Ramadan ini khususnya, ini Ramadan puasa, ini satu-satunya amalan yang bisa mengukur tingkat keikhlasan kita. Karena Allah katakan dalam hadis Nabi, Rasulullah katakan bahwa Allah berfirman, puasa itu untukku dan hanya aku yang akan membalasnya. Itu lain dengan amalan yang lain. Kalau amalan yang lain yang nulis malaikat. Baca Al-Quran misalnya, satu huruf 10 kali, ya kan? Jadi kalau alif lam mim kata Nabi ya 30 kali. Kemudian sedekah, pahalanya yang mencatat malaikat semua. Sedekah itu pahalanya sampai 700 kali. Dalam surah Al-Baqarah itu kan dijelaskan. Kemudian bahkan sampai yang
Kalau ikhlas, baik lagi kalau ikhlas ya tidak berhingga. Nah, kenapa? Ya itu, tidak terhingga. Kalau puasa ini malaikat nggak nyatet pahalanya berapa, nggak ada. Puasa itu berapa kali, nggak ada. Kenapa malaikat nggak nyatet? Karena yang nyatet langsung Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa pahala puasa ini. Kenapa? Karena puasa itu latihan kita untuk menjadi orang yang ikhlas. Kalau sholat masih ada nggak ikhlasnya walaupun sedikit-sedikit mungkin ya. Yang tingkat ikhlasnya udah tinggi mungkin ya. Mungkin para nabi gitu kan. Ikhlas udah tinggi. Nah, nggak ada gitu rasa untuk orang lain, nggak ada. Tapi kalau kita ya ada ikhlas-ikhlasnya dikit lah. Gitu. Bau-bau ikhlas tuh ada gitu. Tapi mungkin sebagian besarnya ya nggak ikhlas sebetulnya, bukan karena Allah sholat ini. Mungkin karena malu sama temen misalnya, ya kan? Nggak enak, udah lama nggak ke masjid. Jadi ke masjid itu hanya karena malu sama orang lain, karena nggak enak misalnya, atau nggak enak sama tetangga, nggak enak sama mertua, nggak enak sama orang tua, nggak enak sama anak dan sebagainya. Jadi ikhlas tetap ada. Yang namanya butuh pahala dengan Allah itu udah termasuk ikhlas juga. Termasuk salah satu ikhlas. Bahkan hal yang sepele, hal sepele. Kalau kita di masjid misalnya pakaian kita rapi gitu kan, pakai kopiah, pakai baju koko, pakai gamis. Coba kita tanya pada diri kita sendiri ini. Kalau di rumah sholat pakaiannya kayak gini nggak? Gitu loh, gitu aja, simple. Seadanya kalau di rumah. Jadi sekarang kita pakaian rapi ke masjid itu karena Allah atau karena orang? Nah itu pertanyaannya. Itu aja udah ikhlasnya ya ikhlas sih gitu kan, cuman ya nggak ikhlas banget gitu. Itu ada beda. Lebih detail lagi ya. Kita tanya pada diri kita sendiri aja. Saat kita sholat imam, para imam khususnya nih, Oman kan kalau subuh bacanya sabihis kayak tadi ya. Kalau sholatnya sendiri kira-kira itu habis dibaca enggak? Ya kan? Ya kan? Loh, kalau Allah tuh ngaku kan? Jadi baca sehabis itu karena Allah apa karena jamaah? Tuh, bertanya lagi. Ikhlas, ya ikhlas juga, tapi ikhlasnya nggak ikhlas banget gitu. Adalah pengen supaya dibilang ini keren jadi imam dan sebagainya ada. Terus saya juga sama kayak gitu, nggak ikhlas banget. Semua kita itu seperti itu. Ada unsur nggak enak sama orang lain. Antara pembacaan jahar dengan bacaan sir itu pasti beda. Kalau jahar kan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, begitu bacanya sir, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, cepet banget kayaknya, nggak ada panjang pendeknya, nggak ada, ya kan? Ini ya, kok bisa beda gitu? Kenapa sholat asar misalnya dengan sholat isya sama-sama 4 rakaat, ya kan? Rakaat pertamanya kok lama sholat isya? Rakaat keduanya juga lama sholat isya, tapi rakaat ketiga dan rakaat pertama sholat asar pasti speednya sama itu. Kira-kira seperti itu ya. Karena bacanya sih, kalau sih kan nggak kedengeran sama orang. Jadi kalau nggak kedengar sama orang dianggapnya nggak apa-apa, salah juga tuh kan. Itu aja udah ikhlasnya udah turun tuh. Jadi yang menilai sholat kita tuh Allah sama orang gitu. Balik lagi ya. Itu belajar ikhlas, makanya ikhlas itu sulit. Sangat berat untuk kita bisa jadi seorang yang ikhlas. Karena kalau ikhlas itu pasti hanya Allah. Ya diperhitungkan bagi dia nggak peduli dengan manusia. Allah yang menilai. Jadi mau sholat di rumah, mau sholat di masjid, cara berpakaiannya sama, bacaan yang dibaca juga sama. Mau jahar, mau sir, bacaannya juga sama. Lamanya segitu juga sama tuh. Sholat ya kan. Sama sodako pun begitu, ada walaupun ditulis hamba Allah, tapi tetap aja orang kan tahu pasti si Anu, gitu kan. Dan ada rasa bangga di dalam diri kita waktu kita saya udah nyumbang kok gitu. Walaupun nggak terucap, ada rasa bangga, itu udah menurun ikhlasnya.
Tapi kalau puasa itu nggak bisa diukur. Tuh. Ya kan? Kita nggak tahu nih Pak Chandra puasa apa enggak. Ini nggak tahu kita. Ya kan? Walaupun kelihatannya lemes gitu, wah jam 4 tuh kayak lemes, padahal perutnya kenyang, nggak ada yang tahu. Itu sebabnya puasa itu melatih keikhlasan kita. Ya kan? Di rumah misalnya kan, di rumah nih ada kolak, di kulkas tuh kan kita ngelihat ada minuman dingin, ya kan nggak ada orang di rumah. Kira-kira kalau ikhlas itu diminum nggak itu? Kan gitu. Puasa itu hebatnya gitu. Mau di rumah ada orang nggak ada orang, sama kelakuannya dengan kita di luar rumah. Di luar rumah kita ngelihat es cendol yang nggak diminum lagi puasa. Di rumah pun kita ngelihat es cendol nggak ada orang nggak diminum juga karena kita lagi puasa. Beda dengan sholat tadi. Kalau sholat di depan orang beda, sholatnya di rumah beda gitu. Kan gitu. Kalau puasa kelakuannya sama, makanya puasa itu melatih keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya langsung Allah yang menilai, bukan malaikat. Malaikat nggak tahu nih orang puasanya benar apa kagak, nggak tahu dia. Serahkan kepada Allah semuanya. Dan Allah kalau sudah membalas secara langsung, itu nggak tanggung-tanggung. Dia ngasih Allah gitu. Kan ibaratnya ada proyek nih yang ngasih menteri, gitu. Pak Anies tuh ngasih menteri, lu tinggal pilih. Mau jabatan apa? Oh, menteri yang ngasih kan nanggung-nanggung. Apalagi Allah yang ngasih langsung, udah nggak nanggung-nanggung. Makanya Allah katakan, Rasulullah katakan di dalam hadisnya, kalau orang lolos di bulan Ramadan, dia akan kembali seperti bayi yang baru lahir, bersih dari dosa, nggak nanggung-nanggung pahalanya. Bukan pahala 10 kali, 100 kali, 700 kali, enggak, bersih dari dosa. Seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, nggak membuat dosa sedikit pun. Itu enaknya. Itu baru di dunia, belum di akhirat nanti. Kayak apa? Banyak orang yang terkaget-kaget. Perasaan ibadah saya biasa-biasa aja. Kok pahala saya banyak? Kok ternyata pahala puasa dia ikhlasnya benar-benar ikhlas. Karena ikhlas puasa itu berlevel-level kata para ulama. Ada 3 level puasa. Ikhlasnya ada puasa yang umum, kayak kita ini ya umum puasa lah. Ya kan? Pokoknya menjaga diri dari yang membatalkan puasa. Itu umum. Kalau ada puasa yang khusus, bukan cuma diri yang dijaga, bukan cuma yang membatalkan puasa, tapi juga panca indera dijaga. Ya kan kalau nggak bulan puasa, ada yang tuh, wa. Kanan kiri, dah. Kalau puasa mana berani? Oh, enggak, gue lagi puasa. Tuh. Bagus itu udah mulai meningkat gitu kan. Kalau nggak bulan puasa, ya kan diredekin ngebales. Apa sih lu? Gini. Oh, gitu. Ya kan sendal digesek-gesek. Begitu bulan puasa, enggak lagi bulan puasa. Itu stop dulu. Tapi kalau udah maghrib beda lagi. Entar tunggu maghrib ya. Gua balas udah kalau udah maghrib. Saking puasanya nggak mau berkurang pahalanya gitu. Tapi ditunggu nanti habis maghrib ya gue balas lo gitu. Ya lumayan lah kalau kayak gitu, ada kesadaran gitu kan. Jadi panca indera dijaga selama bulan puasa. Bukan cuman dari hal yang membatalkan puasa, tapi juga panca indera, mata. Terutama mulut, itu yang paling bahaya. Jari-jari jempol ya kan. Sharing yang apa, kadang-kadang ada yang sharing apa namanya, busa itu kan, busa kalau bulan puasa busa udah kayak bolu gulung gitu kan. Padahal itu busa digulung, diangkut gini udah jauh kayak bulu gulung. Ada juga yang sharing apa tuh, resep gitu kan. Nah, cuman mau ngasih tahu doang. Kalau cara bikin es cendol tuh begini gitu kan. Itu di sana siang-siang lagi kan. Aduh, ada orang yang begitu iseng lah itu. Ya kan, tangan dijaga dan sebagainya. Ada juga puasa yang levelnya tuh khawasul khawas, sangat khusus. Ini yang paling susah ini, khusus. Itu puasanya para wali dan para nabi. Caranya gimana? Bisa hati. Nah, ini yang susah kan.
hatinya jangan terbersit hal-hal yang bakal mengurangi pahala puasa. Kita kan susah ya. Berapa jam lagi nih buka? Oh, kita udah kayak itu aja, udah mengurangi itu. Udah susah kayak gitu. Kalau para wali, para nabi nggak pernah ngitung. Ntar buka makannya apa? Mereka nggak mikir kayak gitu. Kalau kita kan masih mikir, udah jam 4 nih, siap-siap beli nyari takjil. Kita kan kelakuannya begitu. Para nabi, para wali mah nggak ada yang begitu. Benar-benar puasa, pokoknya fokus aja. Dia nggak tahu kapan maghrib, dia nggak tahu nanti buka makan apa, nggak peduli dia. Penting puasanya fokus. Begitu maghrib, oh udah maghrib nih, minum, udah minum ya. Apa yang ada diminum, dimakan. Adanya air, ya kalau nggak ada persiapan buka nih segala dibeli. Ya kan? Ada lontong beli, ada es buah dibeli, ada apa dibeli semua kan persiapan. Padahal kemakan juga enggak. Kan coba aja kalau Ramadan kan di meja itu pasti penuh, banyak makanan yang kebuang. Nggak usah jauh-jauh, di sini aja nih di lemari. Coba saya perhatiin di lemari. Kalau saya mau pulang tuh di lemari tuh pasti ada tuh es buah apa es cendol situ. Nggak tahu siapa yang naruh di situ, pulang itu nggak dibawa lagi gitu loh. Orang tuh mungkin ya tadi pas mau buka tuh nanti mau pulang habis terawih mau dibawa pulang, mungkin dia lupa. Taruh di lemari, tinggal aja. Kadang-kadang kita beres-beres, ini punya siapa nih, nggak ada orang gitu. Itu sampai besoknya kayak basi ya, masih ada di situ kalau nggak ada yang beresin. Coba, sampai segitunya. Itu makanan terbuang sia-sia gitu. Bulan puasa tuh memang begitu, jadi yang kepikiran tuh makan. Ya kepikiran minum. Ya semua kita, saya juga ya begitu gitu loh, sama. Nggak ikhlas, ya ikhlas sih, tapi ya nggak sampai level itulah gitu kan. Ya kan, makanan kebuang-buang percuma. Kalau mau dimakan aja, nggak usah taruh di lemari. Gitu. Ngapain taruh di lemari? Kalau taruh di lemari, kalau mau pulang ya dibawa pulang. Jangan dibiarin di situ sampai basi, sampai besoknya tuh ini punya siapa gitu. Bahkan ada itu Padang di ruang son, coba udah seminggu. Saya ini nasi Padang punya siapa? Bang ada, nggak tahu. Ini udah seminggu katanya dari Jumat lalu, bayangin. Nasi Padang diumpetin, mungkin lupa dia nggak dibawa lagi. Sampai minggu depan tuh kok ada bau-bau apa asam tuh? Nggak tahu. Astagfirullah, itu nasi Padang punya siapa tuh? Gitu. Kalau mau dimakan itu, nggak usah diumpet-umpetin, ntar lupa gitu. Diumpet-umpetin dulu, bentar, tapi akhirnya lupa nggak diubah, akhirnya terbuang percuma. Gitu. Itu, makanya bedanya puasa kita dengan puasa para wali dan para nabi. Yang kita pikirin mana saat udah sore tuh makanan aja dipikirinnya, makan apa, mau minum apa dan seterusnya. Kalau para nabi, para wali nggak mikir kayak gitu. Puasa ya puasa, isinya untuk beribadah, baca Quran, zikir dan seterusnya. Sedekah, nggak mikirin. Ini nggak ada terbesit di dalam hati. Nah itu yang sulit. Dalam hati tuh nggak ada kepengenan ini, kepengenan itu, nggak ada. Ya fokus puasa. Apalagi kalau udah menjerang sekarang nih, udah berapa hari lagi nih. Udah masuk hari ke 15. Fokus. Rasulullah mengencangkan sarungnya. Mengencangkan sarungnya maknanya adalah mulai 10 hari terakhir nanti khususnya nih udah istrinya nggak ditemuin. Terakhir Ramadan itu Rasulullah tuh nggak nemuin istrinya. Nah, kalau Oman mah masih hajar terus kan. Pahalanya tidak. Sunnah, pahalanya banyak katanya. Jadi kalau pas malam itu Lailatul Qadar nih, wah, kita lagi sama istri kita tuh pahalanya sama dengan 80 tahun teman. Lu begituan sama gini, pahalanya segitu. Ya, jadi 10 hari terakhir itu nanti Rasulullah benar-benar mengencangkan sarungnya. Beliau tidak membuka sarungnya untuk istrinya gitu. Dan membangunkan keluarganya, 10 hari terakhir bangun, suruh sholat, tahajud, malam bangun. Anaknya, istrinya dibangunin semua. Khususnya 10 hari terakhir. Kenapa? Karena dalam rangka menunggu Lailatul Qadar. Sangat sayangkan kalau sampai kelewat.
Kira-kira seperti itu. Itu aja mungkin dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada pertanyaan? Ya, takut batal itu sendiri kan sebetulnya udah bagian dari ikhlas. Ya, walaupun levelnya mungkin ya level standar lah, level umum, level awam gitu. Tapi itu adalah merupakan bagian dari ikhlas karena kita takut batal itu kan sebenarnya kita sedang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah katakan bahwa kalau lagi puasa ya dilarang makan dan minum dan juga hal-hal yang lain yang membatalkan puasa. Saat kita merasa takut itu adalah batal, itu juga sudah merupakan bagian dari keikhlasan. Karena dalam hal tersebut kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala gitu. Walaupun memang ya ikhlas level awam. Karena kalau ikhlasnya level udah tinggi, ya, dia nggak mikir takut batal, karena dia kalau udah puasa ya nggak mikir yang lain, ya puasa aja gitu, laksanakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Sama dengan waktu kalau sholat, kita kadang-kadang kalau sholat agak telat takut kehabisan waktu, itu juga sama. Udah 5:30 nih, belum sholat asar, takut keburu habis. Jadi sholat itu karena takut keburu habis, bukan karena Allah, kan gitu, kira-kira sama itu ya. Ini kan gitu. Dan, atau kita bayar zakat, takut keburu Idul Fitri. Waduh, belum zakat, takut keburu Syawal. Jadi ya rasakan takut dan ketakutan seperti itu memang sebetulnya bagian dari ikhlas juga, walaupun ikhlasnya awam. Jadi kalau misalnya kita mau belajar ikhlas yang levelnya lebih tinggi, tentu saja kita ya nggak mikirin nggak ada pikiran mau buka, nggak ada pikiran mau makan, ngelihat makanan di depan mata juga ya biasa aja, nggak ada pengen, nggak ada ini gitu kalau puasa. Begitupun hal-hal yang lainnya itu sama. Jadi kalau kita mau belajar lebih ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, ya jalankan aja gitu loh. Nggak usah mikirin yang lain-lain, tapi walaupun itu memang sulit ya. Sangat sulit untuk dilakukan. Gimana? Yang bagus itu ikhlas utang. Nah, yang bagus ikhlas utang. Iya. Ya. Nah, itu kadang-kadang terpaksa ya. Kadang-kadang kita itu udah di masyarakat kan menjadi sebuah kalimat ya, bahwa misalnya kita kehilangan sesuatu, sedang hilang, udahlah diikhlasin aja. Nah, gitu. Jadi kalimat diikhlasin aja sebenarnya itu sebuah kalimat pemaksaan. Jadi kita dipaksa dengan keadaan karena nggak ada pilihan. Udah diikhlasin aja. Padahal sebenarnya bukan itu makna ikhlas gitu. Yang ikhlas itu adalah karena Allah, bukan karena diikhlasin aja lah, karena terpaksa karena keadaan gitu loh. Kenapa surat Al-Ikhlas seperti Al-Quran? Karena surat Al-Ikhlas ini menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Karena di dalam Al-Quran itu memang terdiri atas 3 bagian ya. Salah satunya adalah menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Sehingga Al-Ikhlas disebut dengan sepertiga dari isi Al-Quran. Sehingga pahalanya pun sepertiga. Kalau surat Yasin disebut dengan jantung Al-Quran, karena memang surat Yasin itu mengingatkan kita sebetulnya tentang hari kiamat. Jadi memang inti daripada sebetulnya tujuan hidup kita itu kan bahwa kita harus percaya adanya hari kebangkitan. Kalau kita nggak percaya dengan hari kebangkitan, buat apa kita hidup? Apa bedanya sama kucing kan gitu? Apa bedanya sama ayam? Kalau udah mati ya udah selesai. Udah dikubur jadi tanah. Kalau kita kan enggak. Sebabnya surat Yasin disebut dengan jantung Al-Quran itu karena di dalamnya banyak hal yang mengingatkan kita tentang hari akhirat, hari kebangkitan. Itu jelas sekali dijelaskan ya dalam surat Yasin itu bagaimana kisah seorang itu bangkit dari kuburnya di hari kiamat nanti, kemudian berbaris menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana itu yang namanya kaki bisa bersaksi, tangan bisa bersaksi, dan mulut itu dikunci dan sebagainya. Itu semua dijelaskan di dalam surat Yasin, termasuk orang masuk surga seperti apa, orang masuk neraka nanti seperti apa dan sebagainya. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ada kesalahan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri.
kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.